Sang jenius arsitek era episode 15. Balas dendam? Hahaha. Yang Kun mengangkat tinggi lonceng kuno di tangannya, dengan ekspresi gila di wajahnya. Dengan lonceng pengendali jiwa di tangan, aku bisa mengendalikan 100 mayat hitam. Setiap mayat hitam memiliki kekuatan tingkat kedua atau ketiga kebangkitan jiwa di dunia luar. Dengan pasukan sekuat itu, tak ada tempat di Nanxia yang tak bisa kujangkau. Bahkan jika aku pergi ke kerajaan besar, aku bisa dengan mudah menguasainya. Siapa yang berani membalas dendam padaku? Lonceng pengendali jiwa memang suatu hal yang baik. Aku tak menyangka benda itu akan jatuh ke tangan si bajingan Yang Kun. Yang Zhan dan 5 saudara lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan Tuan Yang Kun. Kami berlima tidak berniat menjadi musuh Anda. Jika Anda mengampuni nyawa kami berlima bersedia mengorbankan harta benda kami dan mengikuti jejak Anda mulai sekarang. 5 pendekar pedang Zhongzhou. Yang Kun menyentuh dagunya. Kalian cukup hebat. Aku punya lonceng pengendali jiwa dan bisa mengendalikan ratusan mayat. Tapi aku kekurangan beberapa orang yang masih hidup untuk melakukannya. Baiklah, aku tidak akan membunuh kalian. Orang tua berwajah hantu itu dipenuhi amarah bajingan tercela. Terima kasih, Tuan Yang Kun. Yang Zhan menunjukkan ekspresi gembira. Ia segera meninggalkan lelaki tua berwajah hantu itu dan berlari ke sisi Yang Zhan. Tanpa ragu, ia berkata, Tuan Yang, mereka memiliki pedang neter dan mutiara roh guntur. Hahaha. Tuhan tolong aku. Keserakahan Yang Kun tiba-tiba menguat dengan dua harta ini dan kekayaan lelaki tua berwajah hantu itu. Kita pasti bisa menguasai suatu wilayah dan mendirikan sekte kita sendiri. Kita juga bisa menjadi tokoh besar di wilayah ini dan tidak perlu lagi menjadi kultivator biasa. Begitu kata-kata ini diucapkan, Kuyun dan Huo Chengin keduanya menunjukkan kegembiraan. Mengapa mereka berdua membantu Yang Kun? Bukankah itu tujuannya? 5 pendekar pedang Zhongzhou adalah kultivator independen, dan mereka sendiri adalah bandit. Kita sama seperti mereka, dan masing-masing dari mereka cukup kuat, jadi kita pasti bisa merekrut mereka. Sedangkan yang lainnya, hanya satu yang mati. Cai Die dan Yun Yao sama-sama putus asa. Di depannya adalah Yang Kun dan yang lainnya, dan di belakangnya adalah tebing 10.000 peti mati. Kekuatan Yang Kun terlalu kuat. Hampir mustahil dikalahkan. Tebing 10.000 peti mati adalah salah satu tempat paling berbahaya di makam kuno. Susunan 3.000 peti mati gantung ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dan memiliki reputasi yang mengerikan. Sulit untuk melewatinya bahkan dengan meraba-raba selangkah demi selangkah, apalagi memaksakan diri. Tidak ada jalan untuk mundur di depan dan para pengejar di belakang. Aku menghadapi situasi yang genting dan aku khawatir tidak ada jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah situasi yang sama sekali tidak dapat dipecahkan. Tepat ketika Yun Yao dan lelaki tua berwajah hantu itu merasakan beban berat di hati mereka. Perhatikan. Cui merendahkan suaranya dan berkata kepada yang lain, masih ada secercah harapan. Ikuti aku sekarang dan jangan panik. Satu langkah yang salah akan menghancurkan segalanya. Ingat, ini satu-satunya kesempatan kalian untuk bertahan hidup. Masih banyak harta karun di makam kuno ini yang menunggu untuk kuambil. Yang Kun menggoyangkan lonceng di tangannya, dan mayat-mayat yang tadinya seperti patung pun terbangun, mata mereka bersinar hijau, membara seperti api hantu yang mengerikan. Aku tak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Ada lebih dari 100 mayat hitam. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Pria tua berwajah hantu, Yun Yao, hantu api, iblis es, dan kupu-kupu berwarna-warni semuanya tampak lebih jelek satu sama lain. Oh tidak! Apa yang harus dilakukan? Apapun yang kau lakukan, itu jalan buntu. Bisakah kau benar-benar menembus formasi 3.000 peti mati gantung? Yang Kun berteriak, saudaraku, saudara Huo, ambil tindakan. Hehehe. Api iblis hitam muncul dari tubuh Kuyun, dan jiwa berbentuk bola mata pun terlepas. Saat mata iblis itu terbuka, energi spiritual tak terlihat langsung menyelimutinya. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang ilusi mata iblis. Beberapa orang merasakan sengatan di sekujur tubuh mereka. Angin bertiup dingin, ratusan hantu melolong, dan hantu-hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah dan taring hijau muncul dari kehampaan, memegang garpu panjang, dan datang untuk mengambil nyawa. Hei! Teriak lelaki tua berwajah hantu itu, suaranya sekeras auman binatang, mengusir serangan mental dan berteriak lantang itu cuma ilusi. Jangan panik. Yang Kun mendengus dingin. Hantu tua itu cukup mampu. Huo Chengin murung dan terdiam. Tatapan matanya berubah tajam, dan binatang penghancur kejahatan yang menyerupai kera itu selaras dengan pikiran tuannya, dan kabut hitam tebal setebal iblis pun keluar dari mulutnya. Ada banyak sekali iblis yang berjuang dalam kabut hitam, yang merupakan monster yang telah dimurnikan oleh binatang jahat selama 200 tahun terakhir. Binatang pemecah kejahatan layak disebut sebagai binatang langka di surga dan bumi. Ia bukan hanya musuh bebuyutan para iblis, tetapi kekuatan magisnya tak kalah dari biksu pembangkit jiwa manapun. Berjalan. Pada saat kritis, Cui melemparkan 2 jimat, dan asap besar keluar,
langsung menghalangi pandangan Yang Kun dan yang lainnya. Cui memimpin dan bergegas membentuk formasi 3000 peti mati gantung. Bertarung berarti mati. Jika kamu tidak melawan, kamu akan mati. Ambil saja risikonya. Pria tua berwajah hantu, Yun Yao dan yang lainnya mengambil keputusan dan bergegas keluar bersama Cui. Semuanya, jangan bergerak. Yang Kun, melihat pandangannya tertutup asap, langsung berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Di belakang mereka ada formasi pembunuh 3000 peti mati gantung. Mereka tidak bisa kabur. Kita harus bertahan dan jangan beri mereka kesempatan kabur. Asapnya bertahan selama lebih dari 10 detik dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Mata Yang Kun terbelalak. Dalam waktu sesingkat itu, mereka melesat beberapa ribu meter dan mencapai lorong gua di bawah tebing. Bagaimana caranya? Apakah formasi peti mati gantung gagal? Hahaha. Cui berdiri di depan gua di tebing, mengangkat pedang neter dan berteriak, "Hei, aneh besar, kau tidak mau pedang neter? Pedang neter sekarang ada di tangan ayahmu. Jangan pengecut, ayo ambil." Yang Kun sangat marah bunuh mereka. Ding dang dang. Lonceng pengendali jiwa berbunyi beberapa kali. 100 mayat hitam menyerbu ke arah tebing. Kuyun, seorang ahli formasi, tahu bahwa formasi 3000 peti mati gantung jelas tidak gagal. Ia buru-buru berteriak, "Tidak. Sudah terlambat." Mayat Yin telah menerobos masuk ke dalam formasi. Cui tersenyum tipis dasar orang bodoh. Seluruh tebing berguncang. Ledakan. Beberapa sarkofagus jatuh berhamburan dan menusuk tanah bagai pedang. Gelombang kekuatan memancar dari dalam, seketika menghancurkan tutup peti mati berkeping-keping. Sosok-sosok berlumuran darah berdiri tegak di dalam. Mata merah mereka berkilat penuh kekejaman dan amarah. Yang Kun bergidik iblis mayat berusia 1000 tahun. Incubus berambut putih merupakan level terendah, diikuti oleh incubus berambut hitam, dan terakhir incubus berambut merah. Masa kehamilan terpendek untuk mayat berambut merah adalah 1000 tahun. Apa artinya 1000 tahun? Itu hampir batas umur manusia. Mayat Yin bukanlah makhluk hidup dan secara teoritis memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Namun, setelah ribuan tahun, mereka dapat berevolusi menjadi monster mayat berusia ribuan tahun. Transformasi besar ini juga membutuhkan kesempatan bagi mayat Yin. Pertama-tama, lingkungan memainkan peran yang menentukan. Distribusi energi spiritual di benua ini tidak merata. Tempat-tempat dengan energi spiritual yang kuat kaya akan produk dan sumber daya, dan dapat membentuk negara-negara besar. Tempat-tempat dengan energi spiritual yang lemah sangat miskin, dan harta karunnya langka, dan hanya dapat membentuk negara-negara kecil. Energi spiritual di negeri Nanxia terlalu tipis untuk melahirkan eksistensi teratas di benua itu. Mayat Yin tidak akan pernah menjadi iblis mayat bahkan dalam 10.000 tahun, apalagi 1000 tahun. Peti mati gantung ini merupakan bagian dari susunan sihir dan larangan, dan di dalamnya bahkan terdapat susunan sihir pengumpul Yin, menjadikannya wadah yang sempurna untuk mayat. Ketika mayat Yin ditempatkan di peti mati gantung selama 1000 tahun, ia akan berevolusi menjadi iblis mayat berusia 1000 tahun yang mengerikan. Yang Kun ini sungguh tidak punya otak. Hanya provokasi biasa dan si aneh ini jatuh ke dalam perangkap. Ayo pergi. Cui Chai tidak ingin bertarung dengan monster mayat. Sekalipun mereka tidak sebaik Raja Hantu, mereka mungkin tidak jauh berbeda. Membangkitkan begitu banyak monster mayat sekaligus sudah cukup untuk membuat siapapun kesulitan. Beberapa orang bergegas ke tebing. Astaga! Kenapa? Geram Yang Kun dengan marah. Kenapa mereka baik-baik saja? Pria tua berwajah hantu dan gerombolannya baik-baik saja. Tetapi Yang Kun memicu pembatasan dan langsung membangkitkan beberapa monster mayat berusia ribuan tahun yang mengerikan. Ikuti aku masuk. Kita harus membunuh mereka. Yang Kun meraung histeris. Ledakan. Dengan beberapa suara keras, peti mati gantung itu hancur berkeping-keping, dan kabut merah darah pun terlepas, bagaikan awan merah raksasa, yang seketika memenuhi seluruh ruangan. Tidak bagus. Racun mayat. Beberapa pendeta yang tersentuh kabut merah itu meratap dengan memilukan, seakan-akan asam kuat dituangkan ke tubuh mereka dan kulit mereka langsung hancur. Hanya butuh beberapa tarikan napas. Seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki, bagai dikuliti hidup-hidup, berubah menjadi mayat berdarah yang mengerikan dan menjijikan. Mengaum. Jeritan para biksu perlahan berubah menjadi raungan, mata mereka bersinar merah, dan seluruh energi dalam tubuh mereka meletus, menyelimuti tubuh mereka bagai api yang membara. Mereka berbalik dan menerkam yang lain. Racun iblis mayat berusia 1000 tahun tidak hanya dapat membunuh manusia, tetapi juga menyalakan kekuatan spiritual para pendeta, mengubah mereka menjadi monster pembunuh yang mengerikan dalam waktu singkat. Hal yang tidak berguna. Bunuh mereka semua. Yang Kun mengguncang bel pengendali jiwa, dan mayat Yin menyerbu ke depan seperti air pasang, menghalangi para biksu yang dikendalikan oleh racun mayat. Binatang pemusnah itu menjerit, dan awan hitam turun menyelimuti seluruh tubuhnya. Biksu yang telah berubah menjadi mayat itu mengejang dan seketika terkorosi menjadi daging manusia kering. Kami kuat dalam jumlah.
Takut dengan apa yang mungkin mereka lakukan. Sekuat apapun iblis mayat berusia 1000 tahun itu, ia takkan mampu mengerahkan kekuatannya di makam kuno. Bunuh dia! Bunuh dia! Mayat-mayat hitam itu langsung dicabik-cabik oleh iblis mayat bagaikan potongan kertas. Iblis mayat itu diselimuti racun mayat yang kuat, dan hampir siapapun yang menyentuhnya akan mati. Tak seorang pun berani mendekat. Yang Kun melepaskan Yuan Li-nya dengan marah, yang mengembun menjadi garis emas besar, seperti lengan emas raksasa yang panjangnya 3 meter dan setebal pinggang manusia. Jiwa lengan emas. Dengan kekuatan jiwa Yuan, kekuatan Yang Kun meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan dia meninju monster mayat itu. Tinju kuat roh raksasa. Tinju raksasa emas bertabrakan dengan tinju yang terbuat dari kabut darah. Kabut darah itu sangat korosif, menghancurkan separuh kepalan emas itu. Namun, dalam hal kekuatan murni, Yang Kun jelas lebih unggul. Tinju emas raksasanya melesat maju dengan liar, menembus kabut darah di depannya, dan menghantam dada iblis mayat itu dengan keras seperti meteorit kecil. Ketika kekuatan mengerikan itu meletus, tanah hancur berkeping-keping dan arus udara yang bergejolak membalikan beberapa mayat hitam di tempat. Setan mayat itu menabrak tebing seperti meteor, menciptakan lubang cekung yang besar. Sungguh menakjubkan. Karena metode latihan utamanya adalah untuk memurnikan tubuh, jiwa Yuan yang dimiliki juga dapat secara langsung meningkatkan kekuatan fisik. Demikian pula, ketika kekuatan Yuan disegel, Yang Kun dapat mempertahankan efektivitas tempurnya secara maksimal. Dalam kondisi Yang Kun saat ini, dia sepenuhnya mampu melawan para kultivator pada level pertama atau kedua kebangkitan jiwa. Ikuti aku masuk. Bunuh tikus-tikus astaga itu. Binatang pemecah kejahatan milik Huo Chengin terus-menerus memuntahkan kabut hitam, yang menjerat beberapa orang. Binatang pemecah kejahatan adalah musuh bebuyutan para iblis dan roh jahat. Dengan perlindungan kekuatan binatang pemecah kejahatan, bahkan iblis mayat pun tak berani mendekat dengan mudah. Sekelompok besar mayat yin hitam menyeret iblis mayat. Yang Kun, bersama kelima saudaranya, Kuyun, Huo Chengin, dan Yang Zhan, menerobos formasi 3000 peti mati gantung di bawah perlindungan binatang penghancur kejahatan. Ketika 5 bersaudara Yang Kun, Kuyun, Huo Chengin dan Yang Zhan, sekelompok yang terdiri dari 8 orang, mengejar. Cui, lelaki tua berwajah hantu, Yun Yao, Cai Di dan lainnya telah memasuki aula di dalam gunung. Istana itu tidak terlalu besar, lantainya dilapisi batu giok hitam yang halus, hangat, dan rata sempurna. Selain beberapa pilar, aula itu benar-benar kosong, hampir tanpa perabotan. Setiap pilar tebal diikat dengan rantai hitam besar. Puluhan rantai besi hitam berkumpul di tengah, mengunci peti mati giok hitam besar. Peti mati dari batu giok hitam itu diukir dengan gambar-gambar setan yang ganas di mana-mana, bagaikan sebuah kerajinan tangan yang diukir dengan sangat halus. Puluhan rantai besi hitam tebal mengunci peti mati. Pasti ada raja mayat di peti mati itu. Orang tua berwajah hantu itu hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Raja mayat sudah dalam jangkauan. Selama ia mendapatkan ramuan batin raja mayat, ia akan memberikan kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi sekte, dan pasti akan membawa berkah bagi keturunannya dan menikmati kejayaan yang luar biasa. Peti mati giok hitam memberi orang perasaan gelisah yang kuat. Terkunci dengan lusinan rantai, itu bukanlah pertanda baik, bagaimanapun Anda melihatnya. Chuyi merasa sedikit tidak nyaman. Kau yakin ingin membangunkan makhluk yang sedang tidur di dalam? Yang Kun dan yang lainnya bisa masuk kapan saja. Kita yang sedikit ini sudah sangat sulit menghadapi mereka. Jika kita memancing Raja Mayat untuk menyerang kita, bukankah itu akan sangat buruk? Karena mereka belum datang, kita masih punya kesempatan. Pria tua berwajah hantu itu berkata tanpa ragu, aku sudah bersusah payah menemukannya. Sekarang Raja Mayat sudah dalam jangkauan, tidak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan. Hantu api, iblis es, buka segelnya dan buka peti matinya. Ya, benda itu hancur dengan beberapa suara retakan. Rantai peti mati giok hitam hancur satu demi satu. Seluruh korpse King Hall mulai bergetar sedikit. Orang tua ini, mengapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Tahukah kamu betapa mengerikannya Raja Mayat? Wajah Cai dia pucat dan dia sangat gugup. Cui mengeluarkan sebuah jimat dan menyerahkannya kepadanya. Jimat penekan napas ini dapat mengisolasi aura, dan dapat melindungimu untuk sementara waktu. Kau tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Cai dia tersenyum pahit. Dia mengerti apa yang dimaksud Cui. Cai dia terlalu lemah untuk berperan dalam pertempuran, dan bahkan mungkin mengalihkan perhatian Cui. Getaran di istana Raja Mayat semakin kuat, dan aura jahat kuno perlahan menyelimuti udara. Pria tua berwajah hantu itu berdiri sekitar 1 meter dari peti mati giok hitam dan berkata, semuanya, bersiap. Aku akan menghancurkan peti mati ini berkeping-keping. Chuyi mengangkat pedang Netherworld, dan Yun Yao mengangkat mutiara roh guntur. Minum. Pria tua berwajah hantu itu berteriak, dan energi hitamnya mengembun. Sebuah bilah sihir berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul di atas kepalanya.
Jiwa pria tua berwajah hantu itu adalah bilah sihir berbentuk bulan sabit yang aneh. Memotong. Pria tua berwajah hantu itu menggenggam kedua tangannya dan mengayunkan lengannya ke bawah dengan kuat. Pedang iblis bulan sabit bergerak dan berubah menjadi garis hitam, jatuh di atas peti mati giok hitam. Terdengar suara ledakan keras. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Serangan kekuatan penuh lelaki tua berwajah hantu itu bagaikan setetes air di lautan. Hampir tidak ada suara yang dikeluarkan. Nyaris tidak ada goresan. Tak ada sedikit pun percikan api yang muncul. Pemandangan aneh itu membuat semua orang tercengang. Pria tua berwajah hantu itu murka dan mengendalikan jiwanya untuk menebas lebih dari 10 kali berturut-turut, tetapi hasilnya tetap sama. Peti mati giok hitam itu tidak rusak sama sekali, dan semua serangan itu bagaikan setetes air di lautan. Tidak berguna? Mengapa ini terjadi? Mungkinkah setelah susah payah mencarinya, Anda tetap tidak bisa membukanya? Chuyi tiba-tiba merasakan sesuatu tunggu, ada gerakan di dalam. Semua orang mengamati dengan saksama. Peti mati giok hitam itu sedikit bergetar, dan beberapa retakan tampak muncul. Retakan ini sangat kecil dan hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Namun, retakan ini bukan disebabkan oleh serangan lelaki tua berwajah hantu itu. Retakan itu tampaknya menyebar dari dalam keluar. Ada kekuatan di dalam peti mati, yang menyebabkan peti mati yang sangat kokoh itu retak. Apapun yang terjadi, peti mati giok hitam akhirnya akan dibuka. Sebelum lelaki tua berwajah pucat itu sempat bergembira, terdengar siulan tajam dari arah lorong. Wajahnya tiba-tiba berubah, mereka mengejar kita. Semua orang terkejut. Kenapa kamu tidak datang lebih awal atau lebih lambat? Tapi di jam segini? Hahaha, kemana kau pikir kau bisa kabur? Yang Kun tertawa terbahak-bahak dan menyerbu lebih dulu, seperti badak yang mengamuk. Lengan kanannya diselimuti cahaya jiwa raksasa keemasan, dan ia menyerbu ke arah beberapa orang itu dengan kekuatan sekuat gunung. Mati. Chuyi menangkap kupu-kupu berwarna-warni itu dan menghindar ke samping. Yun Yao mengangkat mutiara roh guntur dan melesat maju, guntur dan kilat saling terkait membentuk perisai besar. Ledakan. Tinju raksasa emas itu mendarat di perisai petir, menyebabkannya penyok. Yun Yao nyaris tak mampu menahan Yang Kun dengan bantuan kekuatan mutiara roh guntur. Kekuatan fisik Yang Kun terlalu kuat, hampir setara dengan binatang buas. Meskipun Yuan Li-nya tersegel di bawah tingkat kebangkitan jiwa, kekuatan tempurnya masih sangat brutal. Kau hanyalah yang terakhir dari 4 tuan muda. Belum lagi Chu Xinghe, kau jauh lebih rendah daripada 2 lainnya. Hancurkan. Yang Kun meraung, dan perisai petir itu hancur berkeping-keping. Yun Yao mundur beberapa langkah dan nyaris tak bisa berdiri tegak. Yang Kun berteriak kepada saudara-saudara Yang Zhan yang mengejarnya. Serahkan yang lain padamu. Aku akan mengurus wanita ini. Yang Zhan tertawa terbahak-bahak, saudara-saudara. Bunuh mereka. Tidak ada satupun di antaranya yang merupakan karakter sederhana. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Orang tua berwajah hantu itu dipenuhi kecemasan hantu api. Iblis es, hentikan mereka. Saudara-saudara Yan Gui adalah pendatang baru di sekte yang dibesarkan oleh orang tua berwajah hantu. Mereka adalah elit generasi muda. Mereka tumbuh di negara besar dan mempraktikkan keterampilan tingkat tinggi, sehingga kekuatan mereka tentu saja tidak lemah. Meskipun kekuatannya sebenarnya jauh lebih buruk daripada 5 pendekar pedang Zhongzhou, jika mereka ditekan hingga level yang sama, 5 pendekar pedang Zhongzhou mungkin bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Saudara Huo, kedua anak kecil ini diberikan kepadamu untuk memberi makan binatang roh. Serahkan saja padaku lelaki tua berwajah hantu ini. Kuyun mengeluarkan jimat hitam, dan seberkas cahaya memancar dari jiwa mata iblis di atasnya. Jimat itu diselimuti api hitam dan berubah menjadi setengah iblis, memegang palu raksasa, dan menyerang lelaki tua berwajah hantu itu. Orang tua berwajah hantu itu memanggil pedang iblis bulan sabit, yang menebas setengah iblis itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, membelah iblis tak kasat mata itu menjadi 2. Kekuatan sihir Taois hantu Kuyun hanya sebatas ini. Hehehe, belum berakhir. Setelah iblis itu terbelah menjadi 2 bagian, ia tidak menghilang, melainkan berubah menjadi 2 iblis. Pedang iblis bulan sabit milik lelaki tua berwajah hantu itu terlalu cepat, dan ia melancarkan beberapa tebasan beruntun dalam sekejap. Namun, semakin ia menebas, semakin iblis itu terbelah, dan akhirnya menjadi selusin iblis yang bergerombol. Pencapaian ajaib macam apa ini? Para pendeta dari negara-negara kecil tidak dapat diremehkan sepenuhnya. Di tempat seperti ini dengan energi spiritual yang tipis, jika seseorang berkultivasi hingga tingkat yang sama denganku, itu hanya berarti mereka memiliki lebih banyak kesempatan dan petualangan, dan kemampuan bertarung mereka belum tentu lebih lemah dariku. Ayo pergi. Chu Yi dan Cai Die bergegas keluar dengan pedang di tangan. Huo Chengin berwajah tegas, membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba menyerang. Segel hitam melesat langsung ke arah Cai Die. Pedang Qiu Sui bersinar dan menebas ke depan dengan kekuatan senjata spiritual tingkat atas. Ledakan. Cai Die terpaksa mundur beberapa langkah.
Kekuatannya adalah yang terlemah di antara semuanya. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan senjata spiritual tingkat atas, dia juga dapat mengerahkan kekuatan latihan fisik tingkat ke-9. Pada saat ini, binatang pemusnah itu menjerit, "Ao!" Melompat dari bahu Huo Chengin, berubah menjadi bayangan ungu, dan menyerbu keluar sambil meraung. Terlalu cepat. Sebuah bayangan datang dengan cepat. Cui segera mengumpulkan cahaya bintang untuk melindungi dirinya, tetapi tiba-tiba merasakan sentakan di punggungnya. Seperti sambaran petir, diikuti rasa sakit yang membakar dan berderak. Beberapa luka dalam muncul di punggungnya, dan goresan muncul di pilar-pilar batu di dekatnya. Sang binatang penghancur menghantamkan kakinya ke pilar batu dan berubah menjadi cahaya ungu lagi. Menyerang peti itu seperti bor. Bahkan seekor monyet kecil berani melompat-lompat. "Kamu hampir buang air besar di kepalaku. Apakah kau benar-benar mengira aku mudah diganggu?" Cui membuka pikirannya dan langsung memahami lintasan pergerakan binatang penghancur kejahatan. Saat ia mengayunkan pedang, aura hantu yang pekat memenuhi udara. Aura pembunuh yang mengerikan itu langsung mengunci binatang penghancur kejahatan, dan ia menebasnya langsung dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Ekspresi Huo Chengin berubah drastis mundur. Binatang pemecah iblis menjerit ketika kedua cakarnya terpotong. Wajah dingin Huo Chengin menunjukkan ekspresi marah. Ia segera merapal mantra dalam hati, dan kedua cakarnya yang patah melayang ke udara dan kembali ke tubuh binatang buas itu. "Sakiti binatang rohku. Aku ingin kau dikutuk selamanya." Huo Chengin jelas sangat marah pada Cui. Binatang buas penghancur itu selaras dengan pikiran tuannya. Ia segera meraung panjang ke langit, dan kabut hitam pekat yang mengandung kekuatan iblis menyembur keluar dari mulutnya. Setelah kabut hitam itu keluar, ia menembus pori-pori binatang buas penghancur. "Apa-apaan ini?" Sang binatang pemusnah, yang tingginya beberapa puluh sentimeter, tiba-tiba tumbuh puluhan kali lebih besar dan berubah menjadi kera monster besar yang tingginya hampir 3 meter. Kera aneh itu sama sekali tidak berbulu, dan kulitnya yang berkilau gelap seperti batu, dipenuhi rune rumit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aura ganas dan manik terpancar dari tubuhnya. "Bunuh dia!" Huo Chengin meraung. Rune berkelebat di sekujur tubuh monster kera itu, dan bekas tinju besar langsung menekan ke tanah, menimbulkan gelombang kejut kuat yang membuat orang sulit berdiri tegak. Cui menghindar dengan cepat, kalau tidak, dia akan menjadi potongan daging. Kekuatan binatang ini mungkin tidak jauh berbeda dari Yang Kun. Kera monster besar itu begitu bersemangat dan maniak seolah-olah telah meminum bertonton afrodisiak. Tinjunya terus menghantam Cui seperti badai, dan setiap pukulan membuat lubang besar di tanah. Cui hanya bisa menghindari serangan dengan gerakan-gerakan kecil, bergerak di antara serangan-serangan itu seperti kupu-kupu di antara bunga-bunga. Sesekali ia bisa melawan sekali atau 2 kali, tetapi umumnya ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kok anak ini bisa selincah ikan loah? Cui telah melihat bahwa tujuan sebenarnya dari binatang pemecah kejahatan adalah untuk menghancurkan iblis-iblis jahat. Meskipun ia dapat menggunakan teknik rahasia untuk sementara meningkatkan kekuatannya dan mengeluarkan kekuatan tempur yang tidak kalah dengan kebangkitan jiwa 3, ia dapat menekan Cui di permukaan. Tetapi sebenarnya ia tidak dapat bertahan terlalu lama. Melihat ini, mata Yang Zhan berkilat dingin. "Serahkan 2 orang ini padamu, aku akan mengambil pedang neter." Pedang panjang dan berapi menyerang Cui langsung dari belakang. "Anak laki-laki, kamu tidak menduganya. Pada akhirnya kau akan mati di tanganku." Api pedang panjang itu menjadi semakin kuat, berubah menjadi bilah api yang menyala. Dia sudah lama tidak menyukai anak ini, jadi dia membunuhnya dengan satu pukulan untuk melampiaskan amarahnya. Ada kera aneh yang menyerang dari depan. Kemudian, Yang Zhan melancarkan serangan mendadak. Cai dia tanpa khawatir karena Cui berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pada saat kritis ini, Cui mencibir dan mengeluarkan energinya tanpa ragu. Lalu bayangan pedang samar pun muncul. Yang Zhan bertanya dengan heran jiwa pedang. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Aura kehancuran kuno dan mengerikan terpancar dari jiwa pedang dewa dan iblis. Pedang neter diberkahi dengan kekuatan pedang dewa dan iblis. Rune-rune rumit di permukaannya menyala satu demi satu, dan cahaya pedang itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, bercampur dengan kekuatan ilahi yang luas dan tak terbatas, bagaikan dewa penghancur yang sedang tidur dan terbangun, melepaskan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin? Yang Zhan merasakan aura mengerikan menyelimuti dirinya, dan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Seakan-akan dia berada di neraka, dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang berteriak mencari nyawa mereka. Bang! Cahaya pedang ungu hitam yang menyilaukan memotong pisau yang menyala itu menjadi 2 bagian di tempat. Cahaya pedang jatuh tanpa ampun ke tubuh Yang Zhan, membelah Yang Zhan menjadi 2 bagian dengan satu pedang. Satu pedang. Pemimpin 5 pendekar pedang Zhongzhou yang terkenal kejam. Cui membunuhnya dengan satu pedang. Keempat saudara itu berteriak ketakutan saudaraku. Cui mengangkat pedangnya dan berdiri, diselimuti oleh jiwa pedang para dewa dan iblis, lalu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan penghancur yang tak terbatas mengembun menjadi pedang dan menghantam kera monster itu dengan keras.
Di bawah tekanan kekuatan yang mengerikan itu, kera monster itu langsung terpotong beberapa kaki, dan tubuhnya hancur di tempat, berubah kembali menjadi wujud binatang buas yang hancur. Wajah Huo Cengin berubah drastis. Tidak bagus. Kemampuan bertarung anak ini terlalu kuat, bahkan binatang pemecah kejahatan pun tidak sebanding dengannya. Cui sengaja menyembunyikan kemampuannya. Dan ketika waktunya tepat, ia tiba-tiba menyerang tanpa ragu atau menunda, dengan tegas dan tanpa ampun. Ia sama sekali tidak terlihat seperti pemuda, melainkan seperti rubah tua yang telah mengalami ratusan pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Kok orang ini kuat banget ya? Yang Kun juga sangat terkejut. Yun Yao, yang memegang mutiara roh guntur, mungkin sedikit lebih rendah. Masih belum diketahui siapa yang akan menang hari ini. Melihat kekuatan tempur Cui jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan, lelaki tua berwajah hantu itu tiba-tiba merasa percaya diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang iblis bulan sabit guna menahan serangan Taois hantu Kuyun. Jika kau berani menggagalkan rencanaku, kau akan mati di sini. Bang! Ada ledakan keras di belakang. Tidak ada tanda sama sekali. Peti mati giok hitam yang awalnya sunyi tiba-tiba meledak, dan sesosok manusia berwarna merah muncul dari dalamnya. Ini, Kuyun memperlihatkan ekspresi ngeri, buru-buru menarik serangannya, dan cepat mundur 10 kaki. Ketika lelaki tua berwajah hantu itu merasakan napas itu, seluruh tubuhnya menegang dan ia buru-buru menoleh ke belakang. Sebuah wajah mengerikan tepat di depannya, kurang dari 10 cm jauhnya. Ternyata seekor betina. Sungguh seperti nyata. Dari luar, tidak ada jejak mayat sama sekali, kecuali sepasang rongga mata yang kosong, seperti jurang lubang hitam yang tak berujung. Yang paling menakutkan adalah wajah itu. Ternyata wajahnya adalah seekor rubah yang menawan dan aneh. Monster macam apa sebenarnya monster mengerikan berwajah rubah dan berbadan manusia ini? Bang! Tidak ada waktu untuk bereaksi. Raja mayat berwajah rubah menampar, dan kepala lelaki tua berwajah hantu dengan topeng perunggu itu langsung berubah menjadi daging cincang seperti semangka yang dipukul palu, dengan otak berserakan di seluruh tanah. Robeklah kedua telapak tangan itu. Desir. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian menghantam dinding kiri aula, dan bagian lainnya menghantam dinding kanan aula. Keduanya hancur berkeping-keping di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Hantu api dan iblis es keduanya tampak ngeri tetua. Orang tua berwajah hantu itu telah mati. Bagaimanapun, dia adalah master super tingkat ketiga kebangkitan jiwa, tidak kalah kuat dari pendekar angin perak, tetapi dia sangat rentan. Raja mayat yang melompat keluar dari peti mati giok hitam seharusnya adalah mayat perempuan berdasarkan bentuk tubuhnya, tetapi tidak ada jejak mayatin yang ditemukan. Meskipun kulitnya pucat, tubuhnya sangat halus tanpa sehelai rambut pun. Rambut hitam panjang, pakaian berwarna merah darah, kulit pucat, semuanya tidak berbeda dari orang normal, kecuali wajah aneh yang tampak seperti manusia dan rubah. Mayat perempuan itu memiliki tonjolan tinggi di perutnya. Persis seperti wanita hamil yang usia kandungannya sudah beberapa bulan. Tidak mungkin. Mayat Banshee itu masih hamil? Peti mati giok hitam itu telah ditempatkan di sini setidaknya selama beberapa ribu tahun. Jika ada sesuatu yang hamil di dalam mayat wanita itu, pastilah monster yang sangat jahat dan ganas. Apakah ini Raja Mayat? Akhirnya keluar. Dua sinar merah perlahan menyala di mata mayat perempuan itu, sedalam lubang hitam. Bagaikan dua lampu ajaib yang menyala, memancarkan semburan aura dan pikiran jahat yang membuat jantung berdebar dan sesak. Semburan itu bagaikan sungai yang mengalir kembali ke aula, menggenang di seluruh aula. Baunya sungguh mengerikan. Namun, hanya dalam hitungan detik, beberapa uban mulai muncul di rambut hitam panjangnya. Seolah-olah karena suatu alasan, rambut itu dengan cepat menjadi lebih lemah. Kau telah membangunkanku. Raja mayat berwajah rubah itu melangkah maju, bibir hitamnya sedikit bergetar. Dari lubuk tenggorokannya terdengar suara tajam, seolah berasal dari neraka. Kau terlalu lemah, tak layak, tak layak. Apa artinya? Raja mayat ini jauh lebih cerdas daripada Raja Hantu. Saudara yang sudah ketakutan setengah mati oleh aura mengerikan dari Raja Mayat. Berlari. Mereka berempat berbalik dan mencoba melarikan diri. Raja Mayat berwajah rubah itu diselimuti udara hitam. Ia melangkah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut. Lalu ia bergerak lebih dari 10 meter dalam sekejap. Muncul. Satu telapak tangan. Sebuah kepala terlempar tinggi ke udara. Satu pukulan. Dada seorang pria patah di tempat. Ia melangkah 3 atau 2 langkah lagi. Lalu bergerak seperti teleportasi, dengan mudah menyusul 2 lainnya. Dengan genggaman tangan yang ringan, ia mengeluarkan 2 jantung yang berdetak utuh. Bang! Kedua hati itu langsung hancur. Raja Mayat berwajah rubah itu terlalu cepat, dan setiap gerakannya seperti teleportasi, membuat orang mustahil untuk mengimbangi kecepatannya. Yang Kun! Teriak Cui sambil memegang pedang neter, kalau kalian tidak mau mati, ayo kita bersatu. Terlalu kuat. Kuat sekali. 5 pedang Zhongzhou yang terkenal. Raja Mayat dengan mudah mengalahkan keempat orang itu.
Raja Mayat tidak benar-benar berusaha. Kalau tidak, jika dia menunjukkan kekuatannya, semua orang akan mati. Oke. Yang Kun mengangguk saudara Huo. Saudaraku, ayo kita bunuh dia dulu, baru kita urus anak itu. Kalian. Kerutan muncul di sudut mata Raja Mayat, dan sedikit ejekan melintas di matanya sekelompok semut. Kau hanya mayat astaga. Kenapa kau begitu sombong? Yang Kun meraung dan menyerbu keluar, dengan lengan dan jiwa keemasan muncul di kedua tangannya, menghantam ke arah posisi Raja Mayat. Raja Mayat mengambil langkah ringan, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut, dan dia berteleportasi lebih dari 10 meter. Serangan Yang Kun meleset sepenuhnya. Kuyun dan Huo Chengin bergegas memberikan dukungan. Raja Mayat telah ditahan. Cui berteriak kepada saudara-saudara hantu api, kalian tidak bisa membantu. Bawa Cai dia pergi. Para tetua semuanya sudah meninggal. Beranikah mereka berdua untuk tetap tinggal? Dia segera mundur dengan kupu-kupu berwarna-warni itu. Cui dan Yun Yao bertukar pandang ayo pergi. Raja Mayat berwajah rubah dikelilingi oleh 5 orang. Wajahnya acuh tak acuh dan tanpa ekspresi, dan pupil matanya memancarkan cahaya merah tua yang mengerikan. Tatapannya yang mengerikan seolah mampu berubah menjadi pedang dan langsung menembus daging. Rambut Raja Mayat perlahan memutih, dan kerutan mulai muncul di kulitnya, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Ia mengucapkan kata demi kata yang lemah, semuanya akan mati. Sejumlah besar kabut sihir hitam meletus dari 7 lubang Raja Mayat berwajah rubah. Semua itu mengembun menjadi gambaran sebuah kerangka. Tingginya lebih dari 10 meter, berdiri tegak, dengan kepala terangkat tinggi dan meraung, bagaikan Raja Iblis yang tiada tara. Yang Kun berteriak ngeri astaga. Benda ini masih punya jiwa? Cui menatap tengkorak kabut iblis dan berkata, mayat hidup tidak memiliki jiwa, jadi wajar saja mereka tidak bisa melahirkan jiwa Yuan. Raja Mayat telah tertidur terlalu lama, dan jiwa pasca kelahiran telah terkondensasi dalam Qin, sehingga membangkitkan sesuatu yang mirip dengan jiwa Yuan. Yang Ku meraung, apa-apaan itu? Cepat! Bunuh dia! Yun Yao mengangkat tinggi mutiara roh guntur, dan dalam sekejap, mutiara itu bersinar terang, menyilaukan seperti matahari. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, terjalin satu sama lain dengan cara yang sangat rumit. Kekuatan itu menekan para iblis, dan langsung menyebar ke seluruh ruang, sepenuhnya menghalangi pergerakan Raja Mayat. 2 sinar cahaya yang menakjubkan tiba-tiba keluar dari mata Raja Mayat berwajah rubah, dan raungan rendah terdengar dari kedalaman tenggorokannya. Dingin, menghina, dan terlebih lagi, brutal dan kejam. Itu seperti raungan binatang iblis dari zaman kuno. Golem kerangka kabut hitam mengambil tindakan, dan berubah menjadi telapak tangan besar, seperti menyebarkan beberapa tetes air, dan kekuatan dahsyat menyapu energi petir. Ketika Raja Hantu berhadapan dengan mutiara roh guntur, dia harus mengerahkan segenap kemampuannya. Raja Mayat berwajah rubah menganggap kekuatan mutiara roh guntur sebagai lelucon. Petir, yang secara alami mampu menahan roh jahat, tidak berguna bagi Raja Mayat berwajah rubah. Ini, bukan Raja Mayat biasa. Kuyun berteriak, kekuatan mutiara roh guntur tidak cukup. Saudara Huo, coba gunakan binatang pemecah iblis. Binatang penghancur kejahatan ini, yang telah dibudidayakan selama 200 tahun, memiliki kemampuan Taoisme yang sangat tinggi dan secara alami mampu mengendalikan roh jahat. Berkat perlindungan binatang penghancur kejahatan inilah Yang Kun dan rekan-rekannya berhasil lolos dari kepungan monster mayat. Setan mayat berusia ribuan tahun takut terhadap binatang pemecah kejahatan. Aku pikir kita bisa menghadapi Raja Mayat 10.000 tahun. Sang binatang pemusnah berdiri dari bahu Huo Chengin dan menyemburkan awan hitam pekat dan besar dari mulutnya. Seketika mengepung Raja Mayat berwajah rubah itu. Sempurnakan. Mata Huo Chengin berbinar-binar karena kegembiraan. Raja Mayat berwajah rubah jahat ini pasti telah mempraktikkan Taoisme selama puluhan ribu tahun. Jika bisa disempurnakan, binatang pemecah kejahatan pasti akan berevolusi beberapa kali dan menjadi binatang spiritual super yang melampaui kebangkitan jiwa. Binatang pemecah kejahatan mengendalikan awan hitam dan menyentuh golem tersebut. Aduh! Awan hitam itu bagaikan kipas angin yang tersapu angin, dan seketika semuanya ditelan golem itu. Binatang penghancur kejahatan itu menjerit nyaring dan jatuh dari bahu Huo Chengin. Darah mengucur dari semua lubangnya. Tidak! Huo Cheng meraung dengan mata terbuka lebar. Mengaum. Golem kerangka itu tiba-tiba melolong, dan gelombang mental meletus. Kelima orang itu langsung merasakan sakit yang menusuk seolah-olah jiwa mereka terkoyak, lalu badai merah gelap melanda. Seluruh badai merah gelap itu terdiri dari miliaran bilah angin kecil, yang menutupinya seperti penggiling daging. Huo Chengin dan binatang posya bahkan tak sempat bersembunyi. Mereka terhempas ke udara oleh badai dan terpotong-potong, berubah menjadi ribuan pecahan. Pecahan-pecahan itu berubah menjadi hujan darah dan daging, lalu terhempas ke dinding, berubah menjadi lukisan yang sangat abstrak. Pecahan terbesarnya bahkan tidak sebesar kuku jari. Badai sarkasme itu bagaikan tornado. Setelah menghancurkan Huo Chengin,
Badai itu berkumpul di atas kepala Raja Mayat. Dengan dorongan tiba-tiba dari kedua telapak tangannya, badai itu mengembun menjadi bola energi seukuran kepalan tangan. Cui segera melepaskan badan kacanya hati-hati. Ini akan meledak. Bola badai meledak, meliputi area seluas beberapa ratus meter. Yun Yao buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan mutiara roh guntur, memadatkannya menjadi perisai raksasa yang terbuat dari petir. Yang Kun segera menggunakan jiwa lengan emasnya untuk melawan. Kuyun tidak memiliki pertahanan yang kuat dan hanya bisa menyaksikan badai merah gelap menelan seluruh tubuhnya. Ah! Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Satu lagi dipotong-potong. Raja Mayat berwajah rubah melangkah maju, keluar dari pusat badai, dan meninju perisai petir raksasa. Seluruh perisai petir hancur berkeping-keping, dan kekuatan dahsyatnya dilampiaskan dengan liar pada Yun Yao. Yun Yao terlempar puluhan meter seperti layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh di pintu masuk aula. Puluhan tulangnya patah, mutiara roh guntur tiba-tiba kehilangan kilaunya, dan dia pingsan di tempat, kehilangan seluruh efektivitas tempurnya. Tinju kuat roh raksasa. Yang Kun mengayunkan tinju emas raksasanya dan menyerang. Bang! Telapak tangan ramping dan pucat itu dengan mudah menangkap tinju besar itu. Yang Kun ingin melepaskan diri tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Sambil memperlihatkan ekspresi ngeri tidak bagus. Tangan Raja Mayat berwajah rubah melewati jiwa berlengan emas dan meraih lengan Yang Kun, dan kabut hitam mengalir ke tubuh Yang Kun. Ah! Yang Kun menjerit pilu, seluruh tubuhnya menghitam. Tubuhnya yang semula kuat seketika menjadi setipis tongkat. Mata iblis itu berkilat. Yang Kun hancur oleh kekuatan itu, dan meledak menjadi bubuk di mana-mana. Yun Yao dan Yang Kun, dua orang kuat seperti itu, dengan mudah dikalahkan. Mustahil. Mustahil untuk menang. Orang ini sangat kuat. Pembatasan makam kuno tampaknya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Raja Mayat berwajah rubah dengan mudah menghadapi Huo Chengin, Kuyun, Yun Yao, dan Yang Kun. Akhirnya, ia menjulurkan kepalanya dan matanya, bagaikan lampu ajaib, tertuju pada Cui. Ia tampak tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, ia menatap Cui dan berkata dengan suara serak, "Kau berbeda dari mereka." Selama proses berbicara, sebagian besar rambut Raja Mayat berwajah rubah itu berwarna abu-abu. Raja Mayat berwajah rubah berkata dengan dingin, "Aku memberimu kesempatan, ambil tindakan." Seberapa kuat tubuh Yang Kun? Dia terbunuh dengan mudah. Cui tidak berani menghadapi Raja Mayat secara langsung dalam pertarungan jarak dekat. Ia mengaktifkan cincin di tangan kanannya dan energi pedang menyapu. Cui tidak menyangka akan melukai Raja Mayat, ia hanya ingin mengulur waktu. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke tubuh Yang Kun yang hancur dan mengambil bel tua itu dengan tangan kanannya. Raja Mayat berwajah rubah mengulurkan jarinya. Hanya jentikan. Suatu kekuatan aneh terpancar dari kuku-kukunya, menyebabkan energi pedang berubah arah dan melesat kembali ke arah Cui. Brengsek. Tidak ada solusi. Dalam hal kecepatan, Cui jauh lebih rendah daripada Yun Yao. Di hadapan Raja Mayat, ia bagaikan siput. Cui melepaskan jiwa pedang dewa dan iblis, dan pedang Netherworld melesat dengan cahaya pedang yang cemerlang, dan dengan satu pedang, ia menghancurkan energi pedang hijau tersebut. Hampir dalam sekejap, Raja Mayat melangkah dan berteleportasi, menghalangi bagian depan. Ia meraih pedang dengan tangan kanannya. Tidak bagus. Cui tidak punya cara untuk menarik kembali pedang itu. Sebaliknya, ada kekuatan yang tak tertahankan, dan pedang Nether direbut oleh Raja Mayat. Dilucuti. Sudah berakhir. Cui belum pernah berhubungan dekat dengan Raja Mayat. Di wajahnya yang seperti rubah, mempesona, dan aneh itu, cahaya sihir merah yang kejam berkilat di rongga matanya yang dalam, dan aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Ya, tidak. Raja Mayat berwajah rubah melihat jiwa Cui, dan matanya yang seperti lampu ajaib berkedip beberapa kali, menunjukkan sedikit kekecewaan. Tidak, kau bukan orang yang ditunggu oleh Tuan Suci. Membunuh pikiran. Meletus bagaikan tanah longsor dan tsunami. Raja Mayat berwajah rubah itu sangat haus darah dan Cui pasti akan mati seketika. Tidak ada jalan. Ambil risiko. Tekanan yang mengerikan meletus dari tubuh Cui, dan bayangan mengerikan tiba-tiba muncul di atas tubuhnya. Ketika Raja Mayat berwajah rubah menghadapi jiwa bayangan, seluruh tubuhnya gemetar dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini, Raja Mayat berwajah rubah tertegun dan berhenti menyerang. Saat itu, rambut Raja Mayat telah memutih sepenuhnya, bagaikan orang tua yang sekarat. Matanya, bagaikan lampu ajaib, menatap tajam ke arah bayangan samar dan wajah rubah yang mempesona dan asing itu, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi terkejut, dan akhirnya perlahan-lahan menampakkan raut wajah penuh kesalehan. Ya, itu kamu. Ramalan itu benar. Jiwa semu yang menyerupai kerangka yang menyelimuti Raja Mayat berwajah rubah itu bergetar dan menggeram, lalu hancur dengan sendirinya,
seolah-olah tidak mampu menahan semacam kekuatan suci yang dihasilkan oleh jiwa bayangan. Apa sebenarnya yang dibicarakan Raja Mayat ini? Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Siapa peduli? Penting untuk melarikan diri. Ini bukan melarikan diri. Ini mundur secara strategis. Siapa yang bisa menyalahkan orang ini karena begitu abnormal? Batasan-batasan makam kuno sepertinya tidak berguna baginya. Apa gunanya melawannya? Diselimuti oleh kekuatan jiwa bayangan Cuyi, dia melayang ke udara bagaikan anak panah dan melesat puluhan kaki secepat kilat. Raja Mayat berwajah rubah tertegun selama beberapa detik. Pada saat ini, wajah rubah yang aneh dan menawan itu sudah menunjukkan jejak kesedihan, dan kulitnya dengan cepat berkerut. Ia menua dengan cepat, dan rambut putih keringnya mulai rontok satu persatu, seperti separuh daun yang layu. Bagaimana Raja Mayat ini muncul? Namun, benda yang begitu menantang surga jelas tidak akan berumur panjang. Sejak peti mati giok hitam itu dibuka, kondisinya semakin melemah. Sekarang tampak seperti wanita tua yang akan meninggal, tetapi perutnya semakin membesar, seperti wanita hamil yang sedang hamil 8 atau 9 bulan. Rahasia apa yang disembunyikan Raja Mayat berwajah rubah? Cuyi sangat tertarik, tetapi tidak punya cara untuk menjelajahinya. Kekuatan Raja Mayat terlalu kuat, telah mengumpulkan energi jahat selama ribuan atau puluhan ribu tahun, sehingga ia dapat dengan paksa melawan pengekangan makam kuno dan meledak dengan kekuatan yang jauh melampaui batas makam kuno. Cuyi tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi untungnya, jiwa utama Cuyi luar biasa. Meskipun belum sepenuhnya terbangun, sedikit auranya sudah cukup untuk menimbulkan efek jera yang kuat. Saya tidak tahu berapa lama keterkejutan ini akan berlangsung. Pendek kata, tidak disarankan untuk tinggal lama-lama. Ketika Cuyi bergegas menuju pintu keluar lorong, ia kebetulan berpapasan dengan Yun Yao. Meskipun Yun Yao terluka parah dan tidak sadarkan diri, ia tampak masih hidup. Ia meraihnya dengan santai dan terus bergegas keluar dari aula. Jika kau bisa keluar hidup-hidup kali ini, jangan lupa bahwa kau berutang 2 nyawa padaku. Wajah Yun Yao sepucat kertas, berlumuran darah, dan pakaiannya bernoda merah, tetapi ia tampak masih sadar. Ia sedikit mengerutkan bibir, tetapi tak mampu berkata-kata. Hampir sampai. Cuyi melepaskan Yuan Hunnya, melangkah ke lorong, menggendong Yun Yao di punggungnya, dan melarikan diri. Mengaum. Saat jiwa bayangan menghilang, Raja Mayat berwajah rubah akhirnya tersadar. Geraman pelan terdengar, dan seluruh istana Raja Mayat bergetar. Aura ganas, bagai gelombang pasang, kembali memenuhi setiap sudut istana Raja Mayat, bagai binatang buas tak tertandingi yang telah tertidur selama 1000 tahun tiba-tiba terbangun. Raja Mayat berwajah rubah itu melangkah beberapa langkah. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Setiap kali Raja Mayat berwajah rubah melangkah, tubuhnya akan berubah menjadi kabut dan berteleportasi lebih dari 10 meter. Hanya dalam beberapa langkah, kurang dari 2 detik, ia sudah mengejar ke dalam lorong. Terlalu cepat. Kecepatan Cuyi tidak cukup untuk lolos dari kejaran Raja Mayat berwajah rubah. Saat ini, pertempuran peti mati gantung di tebing belum berakhir. Para kultivator yang dibawa oleh Yang Kun pada dasarnya telah mati semua, hanya menyisakan sekelompok besar mayatin hitam, yang bertarung sengit dengan monster mayat. Mayatin hitam bukanlah tandingan monster mayat. Meskipun mereka dapat menekan monster mayat untuk sementara waktu dengan keunggulan jumlah mereka juga menurun drastis, dan sekarang kurang dari setengahnya. Setan api, setan es, dan kupu-kupu warna-warni bersembunyi di balik batu besar, semuanya dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Sudah keluar. Mata Caidie yang cerah berkilat dan dia berseru kaget. Cuyi bergegas keluar dari lorong tebing dengan Yun Yao di punggungnya dengan kecepatan yang luar biasa. Mungkinkah Raja Mayat telah dihabisi? Sebelum mereka bertiga sempat bersukacita, aura agung Baraja tiba-tiba menyelimuti mereka. Energi merah gelap yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari saluran itu. Sosok merah yang menakutkan melompat keluar dari lorong. Di kaki tebing, para iblis mayat berusia 1000 tahun merasakan kedatangan Raja Mayat dan semuanya mulai melolong. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan selengkap Raja Mayat, para iblis mayat jelas juga memiliki kemampuan berpikir tertentu. Aura mengerikan dari Raja Mayat ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Raja Mayat berwajah rubah menyerang langsung dengan cakar. Bang! Setan mayat tercabik-cabik menjadi beberapa bagian di tempat. Raungan, raungan, raungan. Para iblis mayat lainnya melolong tajam, dan lebih dari selusin iblis mayat bergerak serempak. Mereka berhenti menyerang mayatin biasa pada saat yang sama dan bersama-sama mengepung Raja Mayat. Setan mayat benar-benar bertarung dengan Raja Mayat? Sungguh kesempatan yang luar biasa. Cuyi mengangkat lonceng itu tinggi-tinggi, menuangkan energinya ke dalamnya, dan mengocoknya dengan kuat. Sekitar selusin mayat hitam yang berkeliaran segera berkumpul ke arah Cuyi. Mungkin karena kultivasinya yang kurang, Cuyi tidak bisa mengendalikan ratusan dari mereka sekaligus. Tetapi mengendalikan selusin atau lebih bukanlah masalah baginya. Setidaknya ia bisa menjaga mereka di sisinya sebagai pengawal.
dan bertindak sebagai perisai di saat-saat kritis untuk menunda waktu melarikan diri. Mengapa kalian masih di sini? Kamu mau bunuh diri? Lari sana. Ketika Cuyi melihat Caidie dan dua orang lainnya berlari ke arahnya, ia langsung berteriak panik. Kekuatan ketiga orang ini sungguh tak berguna dan tak cukup untuk membungkam Raja Mayat berwajah rubah. Belasan setan mayat tak dapat menunda lama-lama. Raja Mayat berwajah rubah bergerak seperti hantu. Berubah menjadi kabut hitam tak terlihat yang menembus langsung tubuh iblis mayat itu. Ketika kabut itu kembali mengembun, pil mayat bulat berdarah muncul di tangannya. Dikedipkan beberapa kali. Beberapa teleportasi. Raja Mayat berwajah rubah berjalan di tengah-tengah selusin monster mayat seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di taman, sambil memegang selusin pil mayat berdarah di tangannya. Monster-monster mayat itu berdiri diam seperti patung, dan setelah beberapa detik mereka semua jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tewas seketika. Lebih dari selusin monster mayat yang sangat kuat terbunuh dalam sekejap. 3.000 peti mati gantung terus bergetar dan sekelompok setan mayat lainnya akan turun. Mengaum. Raja Mayat meraung ke langit dengan amarah yang amat sangat. Gelombang mental yang mengerikan meletus. Kupu-kupu berwarna-warni, hantu api, dan setan es semuanya pingsan seketika. Cuizi tidak terpengaruh sama sekali, tetapi dia merasa kaku di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Pada saat ini, 3.000 peti mati gantung yang awalnya bergerak seperti bintang-bintang terganggu oleh suatu kekuatan. Seolah-olah seseorang tiba-tiba melemparkan kunci Inggris ke roda gigi yang sedang berjalan. Klik, 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 klik. Suara yang aneh dan terhalang. Seluruh formasi berhenti berfungsi. Cuyi hampir menjulurkan matanya. Raja Mayat benar-benar menutup lingkaran sihir, dan formasi peti mati gantung berhenti berfungsi. Dengan begitu, tidak akan ada lagi iblis mayat yang bergabung dalam pertempuran. Melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Jangan bilang kalau Cuyi kesulitan bergerak sekarang. Dengan langkah aneh sang Raja Mayat berwajah rubah, tidak ada tempat bagi orang-orang untuk bersembunyi. Dari lahir hingga sekarang, seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 1/4 jam. Raja Mayat berwajah rubah itu menua tanpa bisa dikenali lagi. Seluruh tubuhnya mengerut, dan ia kurus kering. Mata merah bagaikan lampu ajaib milik Raja Mayat berwajah rubah itu semakin meredup, dan dia berkata dengan susah payah, "Waktuku hampir habis." Cuyi sedikit tertegun. Dia juga bisa melihat bahwa Raja Mayat berwajah rubah akan segera mati. Namun, sebelum kematiannya, Raja Mayat berwajah rubah masih punya cukup waktu untuk membunuh Cuyi 10 atau 100 kali. Namun, pada saat ini, Raja Mayat berwajah rubah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengambil pedang Netherworld dan membelah perutnya yang menggembung. Seluruh perutnya terbelah, dan energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang telah ada di sana selama ribuan tahun menyembur keluar. Cui Cai kemudian menyadari bahwa apa yang telah mengasuh tubuh Raja Mayat berwajah rubah selama ribuan tahun adalah campuran energi iblis dan energi iblis. Aura energi ini adalah yang paling murni yang pernah dilihat Cui dalam hidupnya. Sama seperti energi primordial yang pertama kali dihasilkan saat dunia lahir dan kekacauan dimulai, energi ini lebih awal dari kekacauan purba, sehingga memiliki kreativitas yang lebih kuat dan dapat melahirkan semua hal di dunia. Raja Mayat berwajah rubah membentuk segel dengan tangannya. Aura iblis yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan mengeras, akhirnya berubah menjadi telur putih raksasa. Patah. Saat telur raksasa itu pecah, sesosok makhluk kecil berbulu merangkak keluar. Dari penampilannya, makhluk itu tampak seperti rubah kecil, tanpa noda, dan hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Ini, wajah Cuyi berubah serius. Dikandung dan dilahirkan langsung dari energi primordial bukanlah hal yang mudah. Itu sebanding dengan menjadi dewa primitif. Raja Mayat berwajah rubah mengulurkan jarinya, dan riak-riak hitam mengembun menjadi sebuah rune, yang langsung jatuh di dada Cuyi, meninggalkan tanda kontrak kuno yang muncul di dadanya seperti tato. Kontrak pengakuan utama, wajah rubah tua dan ganas Raja Mayat menunjukkan ekspresi yang sangat saleh. Ia memegang rubah kecil itu di tangannya dan perlahan meletakkannya di tanah. Ia merogoh dadanya dengan tangan kanannya, mengeluarkan pil mayat emas dari tubuhnya, dan meletakkannya di depan rubah kecil itu. Rubah kecil itu menelan seluruh pil mayat. Raja Mayat berwajah rubah kehilangan pil mayatnya dan menjadi semakin lemah. Inilah keturunan Holy Lord. Ketika Raja Mayat berwajah rubah itu mengangkat kepalanya, cahaya ajaib di matanya telah padam sepenuhnya. Ia mengucapkan kata demi kata, "Sekarang kuserahkan kepadamu. Misiku selesai." Begitu kata-kata itu terucap, Raja Mayat berwajah rubah menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya, seolah-olah ia telah terbebas dari beban yang telah ia tanggung selama puluhan ribu tahun. Tubuhnya bagaikan patung tanah liat, dengan banyak retakan muncul di atasnya dalam sekejap, dan ia pun meledak sedikit demi sedikit. "Hei, tunggu. Cui belum pernah melihat hal seaneh ini sebelumnya. Bicaralah dengan jelas sebelum kau mati, Tuan Suci." Raja Mayat hancur berkeping-keping, bagaikan debu yang tertiup angin, lenyap dalam kehampaan tak berujung, seakan-akan tidak pernah muncul.
Raja mayat berwajah rubah memiliki umur yang sangat pendek sehingga tujuan keberadaannya tampaknya adalah untuk menjadi wadah untuk melahirkan bentuk kehidupan yang luar biasa itu. Rubah kecil itu menelan pil mayat raja mayat berwajah rubah, gemetar beberapa kali, dan perlahan membuka matanya. Mata itu jernih dan cemerlang bagai permata murni, memancarkan keajaiban yang memikat. Mencicit. Setelah rubah kecil itu bangun, ia melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan Cui. Ia mencicit riang 2 kali dan menerkam ke depan dengan cakarnya. Suara mendesing. Rubah kecil itu tertutup kabut. Menghilang. Muncul. Dia muncul di hadapanku seperti teleportasi, mencengkeram kaki kananku. Astaga. Bukankah ini jurus Raja Mayat? Cui benar-benar ketakutan dan segera mengayunkan kakinya. Siapa kau? Berhenti menggangguku. Keluar. Si kecil menempel di kakiku seperti plester. Tidak peduli seberapa keras Cui mencoba, dia tidak bisa menendangnya hingga terbuka. Cui tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apa gerangan ini? Bahkan dengan pengetahuannya selama 30.000 tahun, ia belum pernah melihat yang seperti ini. 30.000 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi sebuah peradaban. 30.000 tahun hanyalah waktu yang singkat bagi sebuah dunia. Sebelum peradaban manusia, ada banyak sekali peradaban dan banyak sekali era, yang berubah dari kemakmuran menuju kepunahan, berulang terus-menerus. Cui berasal dari periode puncak peradaban, tetapi itu tidak berarti dia mengetahui misteri seluruh dunia. Cui menemukan bahwa makam kuno itu sama sekali tidak sederhana. Sekte yang muncul di sini ribuan tahun yang lalu bahkan lebih kuat daripada sebuah negara besar. Mengapa mereka membangun sekte di daerah dengan energi spiritual yang langka? Mungkin ada hubungannya dengan makam kuno ini. Usia sebenarnya makam kuno ini mungkin lebih lama dari yang dibayangkan. Rubah kecil itu bergegas ke bahu Cui, duduk dengan tenang di atasnya, menjilati cakar-cakar kecilnya yang berbulu. Tubuhnya tertutup bulu, putih bersih tanpa noda, dan matanya sebening permata dan sangat hidup. Ia tampak sangat berperilaku baik. Sudahlah. Raja mayat berwajah rubah menyerahkannya padanya. Mungkin itu semacam takdir. Jadi Cui menerimanya tanpa ragu dan memperlakukannya seperti hewan peliharaan kecil. Cui berjalan ke tempat di mana Raja mayat berwajah rubah menghilang, mengambil pedang Netherworld miliknya, dan mengambil selusin pil mayat berwarna merah darah. Mencicit. Ketika rubah kecil melihat pil mayat, matanya langsung berbinar. Kamu mau makan? Si rubah kecil langsung mengangguk. Cui bingung. Bagaimana mungkin si kecil masih mengerti bahasa manusia? Jika Cui adalah pengunjung dari puluhan ribu tahun yang lalu, maka rubah kecil itu mungkin berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Sebagai orang yang pernah mengalami hal ini, Cui secara alami dapat memahami bahasa yang muncul. Rubah kecil itu belum pernah mengalami masa-masa seperti ini. Bagaimana ia bisa memahami bahasa manusia begitu ia lahir? Baiklah, aku akan memberimu satu. Cui menyerahkannya. Rubah kecil itu dengan senang hati mengambil pil mayat itu dengan cakar kecilnya, menelannya dalam 3 atau 2 gigitan, lalu menatap pil mayat yang tersisa. Kamu mau lebih? Rubah kecil itu mengangguk. Cui menyerahkan satu lagi. Si rubah kecil memakannya dalam beberapa gigitan, lalu merentangkan kedua kaki kecilnya, menatap pil mayat yang tersisa dengan mata terangnya, sambil meneteskan air liur. Aku tidak percaya itu. Seberapa banyak yang bisa kamu masukkan ke dalam perutmu yang seukuran kepalan tangan? Cui memasukkan satu lagi. Dan rubah kecil itu melahapnya dalam beberapa gigitan. Apa-apaan ini? Pil mayat terbuat dari inki dan ki mayat. Energi yang terkandung dalam pil iblis mayat bahkan lebih kuat. Meskipun rubah kecil itu dikandung oleh Raja Mayat, ia sebenarnya makhluk hidup. Bagaimana mungkin makhluk hidup memakan pil mayat? Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Tentu saja hal kecil ini tidak boleh diukur dengan akal sehat. Makhluk normal apa yang bisa bersembunyi di tubuh Raja Mayat selama 10.000 tahun? Tidak. Aku tidak bisa makan lagi. Cui menyingkirkan sisa pil mayat. Aku masih butuh pil mayat ini. Standar makananmu begitu tinggi. Apa kau mencoba membuatku bangkrut? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku, Cui, tidak mendukung orang yang menumpang. Katakan padaku, apa gunanya kau? Bagaimana kalau begini? Ajari aku teknik teleportasi itu, dan aku akan memberimu makan sebanyak yang kau mau. Si rubah kecil memalingkan kepalanya dengan nada meremehkan. Sial. Rubah mati ini sungguh sombong. Pada saat ini, makam kuno itu mulai berguncang hebat. Mungkin karena kematian Raja Mayat, makam kuno itu menjadi sangat tidak stabil dan tampaknya akan ditutup sebelum waktunya. Kita harus pergi. Cui menggoyangkan lonceng pengendali jiwa dan mengendalikan lebih dari selusin boneka prajurit, lalu mulai menggali pil mayat di tanah. Totalnya, ia memanen lebih dari 100 pil mayat dari mayat Yin hitam. Cui meminta Insi untuk menggendong saudaranya Cai Die dan Yan Gui yang pingsan. Tinggalkan makam kuno itu secepat mungkin dan kembali ke kem pasar gelap. Desas-desus menyebar di kem pasar gelap. Makam kuno dibuka dan ditutup lebih awal,
dan suasananya penuh dengan keanehan. Di antara ratusan biksu yang masuk untuk menjelajah, hanya sedikit yang kembali ke kamp hidup-hidup. Misi-misi terkenal di Zhongzhou dan para biksu terkenalnya hampir lenyap, seakan-akan menguap dari muka bumi. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di makam kuno misterius yang telah ada selama ribuan tahun itu. Namun, makam itu kembali tertutup rapat kali ini, dan mungkin butuh ratusan tahun untuk dibuka kembali. Rencana lelaki tua berwajah hantu itu gagal total. Ia tak hanya gagal mendapatkan pil Raja Mayat, tetapi juga harus membayarnya dengan nyawanya. Hasilnya sungguh menyedihkan. Chuyi berusaha sekuat tenaga. Chuyi masih harus mendapatkan buah bayi jiwa. Benda ini sangat berarti baginya. Dengan bantuan buah bayi jiwa, Chuyi yakin ia dapat menembus alam kebangkitan jiwa dalam seminggu. Jika tidak, ia akan menghadapi krisis kehidupan yang besar. Chuyi menemukan dua bersaudara, Flame Ghost dan Ice Demon. Kedua saudara itu tanpa putus asa dan meminta kamar dagang sekte tersebut untuk bersiap melakukan evakuasi. Kali ini kerugiannya sungguh berat. Tetua itu sudah meninggal, dan tidak aman bagi muatan besar karavan untuk tetap berada di Nanxia. Lebih baik kembali ke sekte dan melapor. Ketika keduanya melihat pemuda itu mendekat, mereka tercengang. Penampilannya biasa saja, pakaiannya sederhana, dan seekor rubah berbulu seputih salju bertengger di bahunya. Penampilannya biasa saja, tanpa ciri-ciri khusus sama sekali. Kedua saudara itu sama sekali tidak berani meremehkan satu sama lain. Chuyi memiliki potensi tertinggi yang pernah dilihat kedua bersaudara itu dalam hidup mereka. Ia tidak jauh berbeda dengan para jenius super yang dibina oleh para pemimpin puncak sekte. Terlebih lagi, Chuyi telah menyelamatkan nyawa kedua bersaudara itu dan dapat dianggap sebagai penyelamat mereka. Kakak Lu, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu siap untuk pergi sekarang? Hantu api dan iblis es bertukar pandang tak berdaya dan putus asa. Lalu berkata, tetua sudah mati. Operasi ini benar-benar gagal. Kita tidak berhak mengambil alih karavan ini. Kita tidak punya pilihan selain kembali ke sekte dan melapor. Chuyi tersenyum misterius. Tidak mendapatkan pil Raja Mayat bukan berarti gagal total. Mereka berdua tercengang. Apa maksudmu? Chuyi mengeluarkan sebuah tas dari tangannya, membuka tas itu, dan membiarkan mereka berdua melihatnya. Mereka melihat tas itu berisi lebih dari selusin pil mayat, masing-masing berwarna merah seperti darah dan memancarkan aura mayat yang sangat kuat. Ini, saudara Yan Gui menunjukkan keterkejutannya. Bukankah ini pil iblis mayat? Kok Chuyi punya pil iblis mayat sebanyak itu? Kemarin di makam kuno, entah sengaja atau tidak, Raja Mayat meraung dengan gelombang mental yang kuat, membuat beberapa orang pingsan di tempat. Karena itu, orang-orang ini tidak melihat apa yang terjadi setelahnya, termasuk asal-usul rubah kecil itu. Rubah kecil itu tiba-tiba melompat, bulunya yang seputih salju berdiri tegak, melambaikan cakarnya dan memamerkan giginya sebagai protes. Ia tahu apa yang sedang direncanakan tuannya. Jelas ia sedang mencoba menukar pil mayat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah makanan rubah yang berkualitas tinggi. Chuyi mengabaikan protes rubah kecil itu dan berkata, ini ada lebih dari selusin pil iblis mayat. Pil iblis mayat ini telah terbentuk selama hampir 10.000 tahun. Meskipun kualitasnya lebih rendah daripada pil Raja Mayat yang berusia 10.000 tahun, dari segi kualitas, pil ini jauh lebih unggul daripada pil iblis mayat biasa. Kurasa jika digabungkan, selusin pil ini belum tentu lebih rendah daripada pil Raja Mayat biasa. Iblis api dan iblis es tampak tak percaya. Apa sebenarnya yang dilakukan Chuyi? Dia tidak hanya lolos dari tangan Raja Mayat, tetapi dia juga mengeluarkan begitu banyak pil mayat berwarna darah. Efek gabungan dari begitu banyak pil mayat berwarna darah tidak jauh lebih rendah daripada pil mayat emas milik Raja Mayat. Hantu api dan iblis es sama-sama menunjukkan ekspresi gembira. Sungguh kejutan yang tak terduga. Dengan pil iblis mayat ini, mereka bisa kembali ke sekte mereka untuk melapor. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Prestasi besar yang sangat ingin dicapai oleh lelaki tua berwajah hantu itu. Pada akhirnya, dia tidak pernah menduga bahwa itu akan jatuh ke tangan dua bersaudara. Terima kasih, saudara Lu. Saudara-saudara yang Gui buru-buru berterima kasih kepadanya, kami akan mengingat jasa besar ini. Jika kalian datang ke kerajaan Yao Agung dan mengalami masalah lain, tanyakan saja kepada kami, saudara-saudara, dan kami tidak akan pernah menolak. Chuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berterima kasih padaku. Aku melakukan ini sebagai imbalan atas apa yang kubutuhkan. Saudara-saudara yang Gui tentu tahu apa yang dimaksud Chuyi. Pria tua berwajah hantu pernah berjanji kepada Chuyi bahwa selama dia membantunya mendapatkan pil mayat, ketiga buah bayi jiwa akan menjadi milik Chuyi. Manfaat yang kau bawa ke sekte kami jauh lebih besar daripada yang bisa diukur oleh 3 buah bayi jiwa. Karena para tetua sudah pergi, Yan Gui memutuskan sendiri 1 pil mayat darah bisa ditukar dengan 1 buah bayi jiwa. Sedangkan untuk ramuan dan obat-obatan berharga lainnya, kau bisa menukarnya sesukamu. Hati Chuyi tergerak. Aku tidak akan sopan. Si rubah kecil terbelalak ketika melihat pemiliknya memberikan camilannya kepada orang lain. Mengapa kamu begitu marah?
Siapa yang tahu kalau si rubah kecil akan duduk dengan marah, menyilangkan kakinya dan memalingkan kepalanya ke samping. Sial, dia benar-benar mengabaikanku. Kamu makan banyak sekali. Bagaimana aku bisa memberimu makan kalau aku tidak menjadi lebih kuat? Rubah kecil itu mendengus pelan melalui lubang hidungnya. Kau masih belum yakin? Chuyi mengetuk kepala rubah kecil itu. Investasi, investasi, kau mengerti? Rubah kecil itu menjerit kesakitan dan menutupi kepalanya dengan cakarnya. Chuyi mengabaikan si kecil dan mengemasi 3 buah bayi jiwa terlebih dahulu. Sebenarnya, bagi Chuyi, selama ia memiliki buah bayi jiwa, itu sudah cukup. Ramuan dan obat spiritual lainnya tidak terlalu berguna saat ini. Namun, berdasarkan prinsip tidak akan melepaskan apapun jika sia-sia, Chuyi terus memilih tanpa ragu. Ganoderma sumsum darah. Chuyi menemukan kebijaksanaan spiritual seperti batu giok di antara mereka. Ini juga obat spiritual tingkat 2 yang langka. Nilainya tidak kalah dengan buah bayi jiwa. Aku mau yang ini. Ginseng giok hitam bergaris ungu. Teratai lava milenium. Chuyi mengangguk puas, aku juga mau 2 ini. Chuyi memilih beberapa obat tingkat 2 lagi. Semuanya adalah harta karun tingkat pengobatan spiritual. Orang ini memiliki mata yang beracun. Ini hampir merupakan ramuan obat terbaik. Hantu api dan iblis es sama sekali tidak merasa kasihan. Pria tua berwajah hantu itu sudah mati. Sekalipun karavan itu tidak bubar, kemungkinan besar karavan itu harus diganti. Sekalipun semua barang ini hilang, mereka tidak akan bisa menemukan orang yang bertanggung jawab. Jika mereka berdua membawa kembali pil mayat berwarna darah yang berharga ini, itu pasti akan menjadi pencapaian terbesar sekte dalam 100 tahun terakhir. Lalu, apa arti sedikit sumber daya ini? Setelah Chuyi mengambil beberapa obat spiritual yang paling berharga, dia tiba-tiba tidak tahu harus mengambil apa. Jadi dia bertanya apakah ada obat penyembuh di sini? Ramuan penyembuh? Aku punya 1. Yan Gui mengeluarkan sebuah kotak giok. Ini pil yang dibeli tetua di pelelangan luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Namanya pil pencipta kehidupan. Bahkan jika tulang dan otot patah total, mereka dapat pulih sepenuhnya tanpa efek samping. Tetua awalnya ingin mempersembahkannya sebagai persembahan untuk sekte. Jika saudara lu membutuhkannya, silakan diminum. Lumayan, lumayan. Kedua saudara ini sungguh saleh. Chuyi menerima pil itu tanpa ragu. Tidak ada lagi yang ia butuhkan di sini, jadi ia bersiap untuk pergi. Saudara lu, tunggu sebentar. Yan Gui memanggilnya, saudara lu punya banyak pil mayat hitam. Pil mayat tidak terlalu berguna di negeri Nanxia. Bisakah kau menjualnya kepada kami? Mencicit. Chuyi tidak mengatakan apapun. Rubah kecil yang berbaring di bahu Chuyi segera berdiri dan menggonggong ke arah mereka berdua, membuat mereka takut. Pil mayat adalah makanannya. Pil mayat berwarna darah berkualitas tinggi ditukar oleh pemiliknya dengan setumpuk bahan sampah. Hal ini membuat si kecil sangat tidak senang. Sekarang satu-satunya camilan yang tersisa telah diambil. Bukankah si rubah kecil akan kehilangan apa-apa? Bagaimana mungkin dia bahagia? Hentikan. Chuyi menepuk rubah kecil itu dan berkata kepada mereka berdua, apa tawaranmu? Yan Gui ragu-ragu selama beberapa menit dan berkata, 10 yuan si tingkat rendah masing-masing. 10 batu yuan kualitas rendah? Itu setara dengan 100.000 koin emas. Itu jumlah uang yang sangat besar di kota Tianan. Chuyi punya 2 atau 300 pil mayat hitam di sakunya. Berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan sebagai imbalannya? Kamar dagang sedang membutuhkan uang. Jadi Chuyi tidak ragu-ragu, bagaimana kalau begini? Aku akan menjual 50, dan sisanya akan kusimpan untuk keperluan nanti. Rubah kecil itu masih perlu dirawat untuk dimakan. Kalau tidak, di mana kita bisa menemukan sesuatu dengan energi setinggi itu? Cutian pasti bangkrut karena makanannya. Melihat tuannya telah meninggalkan sebagian besar makanannya, rubah kecil itu akhirnya menerimanya dengan enggan. Tetapi ia masih sangat tidak senang. Ia duduk di bahu Chuyi dengan cakar-cakar berbulunya melingkari bahunya, dan ekspresinya seperti gangster kecil. Saudara Lu, binatang rohmu sungguh menarik. Aku belum pernah melihat binatang spiritual seperti itu. Ya? Ini seharusnya ditemukan di makam kuno. Mungkin itu semacam peninggalan kuno. Rubah kecil itu meludah dan meringis dengan kedua kakinya, menunjukkan rasa jijiknya terhadap spesies yang katanya purba itu. Saudara Yan Gui bahkan lebih terkejut lagi. Di mana sifat psikisnya? Itu hanya roh. Jika keduanya tahu bahwa rubah baru saja lahir, mereka pasti akan sangat terkejut. Jangan bahas itu. Kau hanya rubah yang hilang. Aku tidak melihatmu punya kemampuan khusus. Ini 50 pil mayat hitam. Chuyi mengabaikan protes marah si kecil dan menyerahkan uang serta barang-barang itu. 500 batu yuan kualitas rendah. Chuyi sedang dalam suasana hati yang baik. Rasanya sungguh nikmat sekali. Namun di saat yang sama, ia merasa sangat menyesal. Jika ia tidak harus mengurus makanan rubah kecil itu, Chuyi pasti sudah meraup untung besar jika ia menjual ratusan pil mayat. Tapi bagaimanapun juga, hasil panen dari perjalanan ke pasar gelap ini sungguh besar.
Sejumlah besar batu roh, 3 buah bayi jiwa, banyak obat spiritual bermutu tinggi, pedang neter, api hantu neter, lonceng pengendali jiwa, selusin prajurit mayat. Oh, dan ada juga rubah hilang yang kegunaannya tidak diketahui tetapi suka makan. Hitunglah perkiraan waktunya. Sudah beberapa hari. Cui hampir menghindari sorotan, dan sekarang saatnya untuk kembali. Bahkan, ia telah sepenuhnya dewasa, dan sudah waktunya untuk menerobos ke alam kebangkitan jiwa. Ketika Cui kembali ke kamar, ada 2 tempat tidur besar. Xiang Hu berbaring di satu tempat tidur, dan seorang wanita cantik berpakaian ungu berbaring di tempat tidur lainnya. Keduanya koma dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Apa kabar? Xiang Hu sekarang sudah stabil, tapi Tuan Muda Zibian sedang sakit parah, kata Cai dicemas. Pembuluh darahnya dirusak oleh Raja Mayat. Aku khawatir dia tidak akan selamat hari ini. Kalaupun dia diselamatkan, kultivasinya kemungkinan besar akan menurun drastis, dan dia akan menderita penyakit tersembunyi seumur hidup,